ketemu lagi dengan saya Dea dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Dan ya, seperti biasa tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas manajemen kelas dengan dosen pengampuh Bapak Dr. Rustam I. Husain. Saya dari kelas 1G dengan NIM 151422170. Dan video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar secara umum adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang dimiliki itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya mengandung tujuan pengajaran, karena pengajaran merupakan salah satu faktor pendukung berhasil tidaknya proses belajar mengajar dalam kelas. Adapun secara khusus, tujuan pengelolaan kelas adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan pengelolaan lingkungan belajar menurut Ari Kunto berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas sangat diperlukan karena dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah-ubah. Hari ini siswa dapat belajar dengan baik dan tenang, tetapi besok belum tentu. Oleh karena itu, kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam situasi yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keberhasilan guru mengajar di kelas tidak cukup bila hanya berbekal pada pengetahuan tentang kurikulum, metode belajar, media pembelajaran, dan wawasan tentang materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Di samping itu, guru harus menguasai kiat manajemen kelas. Guru hendaknya dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menguntungkan bagi anak didik supaya tumbuh iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kesimpulannya yaitu pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar dapat dibagi dua, yaitu lingkungan belajar indoor dan lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolahan agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolah tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Sedangkan lingkungan belajar outdoor yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti museum, masjid,
monumen, dan lapangan. Oke, itulah pembahasan sedikit yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.